Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulia Nitya. Dan saya Nina Nabila. Dan saya Dini Palma Yuliana. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai keaksaraan fungsional. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan dalam video ini, stay tune ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keaksaraan fungsional. Yang pertama itu tentang pengertian keaksaraan fungsional, lalu yang kedua itu tujuan keaksaraan fungsional, dan yang ketiga itu fungsi keaksaraan fungsional, dan yang terakhir itu tentang ciri-ciri keaksaraan fungsional. Yang pertama itu pengertian keaksaraan fungsional. Teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu keaksaraan fungsional? Maka dari itu, mari kita bahas. Keaksaraan fungsional adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Keaksaraan fungsional tidak hanya mencakup tentang membaca dan menulis saja, tetapi di sini ini juga kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam konteks yang lebih luas. Oke, selanjutnya itu tentang tujuan keaksaraan fungsional. Nah, yang mana ini terbagi menjadi 4, dan yang pertama itu meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah melalui kemampuan literasi. Dan yang kedua itu memperbaiki kualitas hidup. Nah, dengan memberikan kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi penting. Selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja dengan memastikan individu itu memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Dan selanjutnya itu membantu individu menjadi anggota masyarakat yang aktif. Nah, dengan adanya kemampuan ini bisa membantu seseorang untuk berpartisipasi dalam keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya itu tentang fungsi keaksaraan fungsional, dan yang pertama itu ada fungsi praktis. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu fungsi keaksaraan fungsional dengan yang praktis? Oke, fungsi keaksaraan dengan praktis itu dapat membantu individu untuk membaca atau menyelesaikan tugas-tugas praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, individu itu bisa melihat tanda, lalu menghitung uang, dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu fungsi sosial. Nah, di sini itu akan dapat membantu individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik, seperti memahami berita, hak dan kewajiban, serta ikut serta dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu dalam fungsi ekonomi, itu dapat meningkatkan peluang kerja. Nah, jadi di sini karena adanya keaksaraan fungsional itu juga berfungsi sangat baik untuk peluang kerja. Nah, kenapa? Karena di sini dengan adanya fungsi ekonomi tadi itu meningkatkan peluang kerja dengan memberikan keterampilan dasar yang diperlukan untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja yang lebih kompleks. Dan yang terakhir itu tentang fungsi pendidikan. Nah, dengan adanya fungsi ini itu dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik formal maupun non formal, dengan memanfaatkan kemampuan membaca dan menulis untuk memahami materi ajar. Oke, selanjutnya itu tentang ciri-ciri keaksaraan fungsional, yang itu pertama itu tentang kemampuan membaca dan menulis dengan pemahaman yang baik, bukan hanya sekedar mengenal huruf dan kata. Jadi di sini individu itu pastinya akan dihadapkan dengan kehidupan sehari-hari, maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti mereka itu bisa menghitung uang, mereka bisa mengenali tanda-tanda, maka dari itu mereka itu sudah bisa dikatakan mereka itu sudah paham dengan kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya itu kemampuan berhitung. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti menghitung uang, waktu, dan ukuran, itu sudah sangat basic sekali ya kita lihat di kehidupan sehari-hari, dan itu berarti mereka itu sudah mampu untuk, atau sudah sangat pas untuk kita katakan bahwasanya mereka itu sudah memahami keaksaraan fungsional. Selanjutnya itu ada kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan situasi praktis seperti mengisi formulir, membaca instruksi, dan memahami peraturan seperti dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pastinya seperti pengendara motor saja. Nah, jadi di sini mereka itu pasti sudah mengetahui dong apa aja larangan-larangan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, di sana berarti mereka sudah bisa kita katakan mereka sudah paham. Selanjutnya itu kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi. Nah, seperti mereka itu sudah bisa mengakses internet sendirinya tanpa bantuan. Itu sudah bisa kita katakan bahwasanya mereka itu sudah memahaminya.
Selanjutnya itu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, dalam dunia kerja dan masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan dasar keaksaraan itu mereka akan mempermudah mereka dalam kehidupan sehari-hari dalam banyaknya perubahan yang ada di dunia sekarang. Seperti perkembangan teknologi, dapat kita ketahui bahwasanya perubahan dari masa ke masa itu pastinya akan menyulitkan seseorang apabila mereka tidak memahami dasar keaksaraan. Maka dari itu, mari teman-teman kita harus memahami atau kita harus mengajak orang-orang yang belum bisa atau belum mampu untuk memahami keaksaraan dasar. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip keaksaraan fungsional. Nah, dalam keaksaraan fungsional ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu prinsip kebutuhan. Artinya pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Seperti kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu prinsip fungsional. Maksudnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung itu dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca petunjuk obat dan menghitung uang belanja. Yang ketiga itu ada prinsip kontekstual, yang dimana materi pembelajaran itu disesuaikan dengan lingkungan dan pengalaman peserta didik agar lebih mudah dipahami. Yang keempat itu ada prinsip partisipatif, yang dimana peserta didik itu dilibatkan secara aktif untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Yang kelima itu ada prinsip kemandirian dan pemberdayaan, yang mana pembelajaran itu bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keenam atau yang terakhir itu ada prinsip berkelanjutan dan fleksibel, yang dimana pembelajaran itu dilakukan terus-menerus dan disesuaikan dengan kondisi dan waktu peserta didik. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis keaksaraan fungsional. Ada 3 jenis keaksaraan fungsional, yaitu yang pertama keaksaraan fungsional tingkat dasar, yang dimana pada tahap ini peserta didik belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, tingkat lanjutan, yang dimana peserta didik itu mulai menggunakan kemampuan keaksaraannya untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, tingkat mandiri. Pada tahap ini peserta didik sudah mampu menggunakan kemampuan keaksaraannya secara mandiri untuk pekerjaan dan pengembangan diri. Materi selanjutnya itu ada metode pembelajaran keaksaraan fungsional. Nah, ada beberapa metode pembelajaran keaksaraan fungsional, yaitu yang pertama metode berdasarkan pengalaman peserta, yang mana pembelajaran yang memanfaatkan pengalaman hidup peserta. Yang kedua itu ada metode diskusi, di mana peserta belajar dengan saling berbagi pengalaman dan pendapat. Yang ketiga itu ada metode demonstrasi, di mana tutor memperagakan langsung suatu keterampilan agar lebih mudah dipahami. Yang keempat itu ada metode praktek langsung, yang dimana peserta didik itu mempraktekkan secara langsung keterampilan yang telah mereka pelajari. Yang kelima itu ada metode pemecahan masalah, yang dimana peserta didik itu menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan kemampuan keaksaraan yang mereka miliki. Yang keenam itu ada metode kelompok pembelajaran. Pembelajaran itu dilakukan dalam kelompok kecil agar peserta dapat saling membantu. Dan yang terakhir ada metode pendekatan kontekstual, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kondisi nyata agar lebih bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan keaksaraan fungsional, peran tutor keaksaraan fungsional, dan manfaat keaksaraan fungsional. Nah, adapun contoh penerapan keaksaraan fungsional yaitu 1. Membaca petunjuk penggunaan obat dan alat rumah tangga. Dengan kita membaca petunjuk, kita dapat mengetahui apa tujuan kita selanjutnya. Dan yang kedua, menulis daftar belanja atau mencatat pengeluaran harian. Dan kita mencatat pengeluaran harian, kita bisa menghitung berapa pengeluaran kita selama sebulan atau lebih. Dan yang ketiga adalah menghitung hasil penjualan dalam kegiatan usaha kecil. Dengan menghitung hasil penjualan, kita bisa membuat modal kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Yang keempat, membaca informasi pertanian, kesehatan, atau lowongan kerja. Dengan membaca poster-poster tersebut, kita bisa mengetahui kebutuhan kita di mana dan keterampilan kita dan soft skill kita di mana. Selanjutnya ada menggunakan telepon genggam untuk mengirim pesan atau mencari informasi.
Dengan teknologi saat ini, kita lebih mudah mencari informasi dari segala sumber. Selanjutnya ada peran tutor keaksaraan fungsional. Yang pertama, membimbing warga belajar membaca, menulis, dan menghitung sesuai kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang kedua, memberikan motivasi agar percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, menyesuaikan materi dengan pelajaran peserta didik. Yang keempat, membantu peserta menerapkan keterampilan keaksaraan fungsional. Yang kelima, menjadi fasilitator dan pendamping selama proses pembelajaran. Dengan adanya peran tutor, kita bisa mengetahui apa saja sih yang kita butuhkan sebagai peserta didik. Dan yang terakhir ada manfaat keaksaraan fungsional. Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kita terus mempelajari hal-hal tersebut, kita bisa mengetahui sebatas mana pembelajaran yang kita tempuh. Yang kedua ada membantu masyarakat lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya praktek seperti kewirausahaan bisa membuat masyarakat mengetahui keterampilan mereka di mana sih. Dan yang ketiga ada menambah peluang kerja dan usaha. Dengan berwirausaha, masyarakat bisa membuka lowongan kerja seperti wirausaha dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dengan kita menguasai segala materi, kita bisa mempraktekkannya langsung seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dan yang terakhir adalah membantu masyarakat mengikuti perkembangan internasional. Dengan adanya teknologi saat ini, contohnya saja AI, kita bisa mengetahui apa saja sih yang kita butuhkan dan kita cari tentang materi dari berbagai sumber. Sekian video pembelajaran dari kami. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.